Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Darussalam dan sekitarnya yang pada malam ini alhamdulillah lengkap nih. Ada RT, RW, pejabat baik sipil maupun militer. Yang namanya pejabat itu bukan yang tinggi. RT, RW itu pejabat masyarakat, itu juga pejabat. Tokoh masyarakat juga pejabat. Dan juga dari Forkomas di sini ada sekjen yang langsung datang dengan wakil ketua, juga rekod datang juga, alhamdulillah. Juga dari tokoh kita Bapak Dahlan dan tak lupa ketua masjid Bapak Anton, Bapak Samidi dan beberapa jamaah sekalian, yayasan dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga kaum ummahat, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak pernah kita minta. Namun di antara nikmat yang begitu banyak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat-nikmat inilah, nikmat Islam inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Salawat serta salam telah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsisten dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, saat ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah, berarti kita akan masuk asyhadu ayyam min awwali Dzulhijjah. Kita akan masuk kepada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulqa'dah termasuk juga sebelumnya bulan Rajab, Muharram.
itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ila akhir ayat. Di dalam ayat ini di surat At-Taubah disebutkan sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, yang diharapkan oleh kita untuk tidak boleh berperang, jangan melakukan kezaliman. Bahkan kata Allah SWT, "Fala taqlimu fihinna anfusakum." Langsung Allah menyatakan, janganlah kalian melakukan kezaliman, berbuat maksiat. Kenapa? Karena di bulan ini, bulan yang diharamkan oleh Allah SWT untuk berperang, tidak boleh kita melakukan apa? Perbuatan-perbuatan, sebab ketika dia melakukan perbuatan dosa akan dilipat gandakan dosanya. Otomatis ketika dia melakukan perbuatan baik, maka juga akan dilipat gandakan kebaikannya. Apalagi dalam sebuah hadis lebih khusus dari bulan Dzulhijjah adalah di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari di mana seseorang al-'amal shalih, dia beramal soleh, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, lebih Allah sukai, min hadhil ashr, dari 10 yang pertama ini. Hadhil ashr itu apa? 10 yang pertama min Dzulhijjah, 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, wala jihad ya Rasulullah, termasuk jihad juga ya Rasulullah, wala jihad termasuk juga jihad. Tetap ketika seorang beramal di 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, itu lebih Allah sukai, sangat cintai oleh Allah SWT. Illa, kecuali, jadi ada exceptionnya, ada mustafsayatnya, pengecualian. Illa man kharaja min baitihi binafsihi wa malihi thumma lam yati ilaihi. Kecuali orang yang kharaja, dia keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya dan raganya, semalam yang ilaihi, kemudian orang tersebut tidak balik lagi. Maksudnya apa? Meninggal. Maka tetap yang namanya orang yang meninggal mati syahid itu memiliki keutamaan yang sangat. Tapi kalau tidak, maka tetap kata Rasulullah, al-amal sholeh fi hadhihi al-ashr, amal-amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ahabbu ilallah? Kata para ulama, yang disebut dengan ahabbu ilallah itu adalah ketika dia beramal itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Karena dia termasuk minha arba'atul hurum, bulan yang dihormati, yang memiliki keunggulan. Otomatis ketika dia melakukan perbuatan dosa pun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah SWT. Sampai kata para ulama, tentang 10 yang pertama ini menjadi sebuah perselisihan para ulama atau perbedaan pendapat, mana yang lebih utama, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang dikenal dengan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian mengatakan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, karena langsung Allah SWT juga menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan layalin ashr. Kata-kata layalin ashr itu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, dan itu bisa dilihat di dalam kitab tafsir Katsir. Ada yang mengatakan sebagiannya 10 terakhir dari bulan Ramadan, karena itu memiliki keunggulan. Di situ diturunkannya Al-Quran dan di situ juga diturunkannya malam Qadar. Namun ada para ulama menengahi tentang kedua pendapat ini. Kedua-duanya kata para ulama itu memiliki keunggulan, baik 10 pertama dari bulan Dzulhijjah maupun 10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun untuk siang harinya, maka 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu utama.
Tapi untuk malam harinya, maka 10 terakhir dari bulan Ramadan itu utama. Kenapa? Karena di situ diturunkannya Al-Quran. Dan di situ juga diturunkannya malam Qadar. Dan itu yang membuat malam Ramadan lebih utama ketimbang 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya di sini jamaah sekalian, kita jangan abaikan, jangan kita sia-siakan ketika kita memasuki 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena kata para ulama itu merupakan hari-hari yang terbaik di dunia ini. 10 pertama itu hari-hari yang apa? Terbaik di dunia ini. Sehingga pada 10 pertama hendaknya kita melaksanakan banyak pertama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itulah kita programkan nanti 10 pertama di bulan Dzulhijjah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena itu merupakan afdholiyah, amalan yang utama di bulan Dzulhijjah, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran termasuk zikir. Dan kata ulama afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bahkan juga para sahabat ada yang mulai takbir dari sampai awal. Takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu ada dari awal. Sampai kepada nanti hari tasyrik, yaitu di tanggal 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua berpuasa, saum. Jadi di sebulan pertama itu kita bisa puasa. Boleh kita kalau kita kuat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak, kalau di situ ada hari Kamis, hari Senin, kita ambil termasuk yang ke-8 Tarbiyah dan Arafah. Tapi kalau enggak bisa juga minimal Shaumu Arafah, Syamu Arafah. Kita berpuasa di hari Arafah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, Syamu Arafah ahtasibu, di mana puasa Arafah? Kata Rasulullah, ahtasibu sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. Aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala yaghfirud dzunub, mengampunkan dosa-dosa, sanataini, sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. 1 hari kita berpuasa di bulan Arafah dan di hari Arafah itu bisa menghapuskan 350 hari yang sebelumnya dan 365 hari yang setelahnya. Berarti berapa hari kita dihapuskan dosanya? Tinggal dihitung aja deh. Itu jadi kita diperintahkan untuk saum di bulan Ramadan. Termasuk juga tadi membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lagi pada saat hari yang ke-10 yang dikenal dengan Yaumul Aid, Idul Aid, hari Aid, di mana kita berhari raya di situ. Jadi di mana Pak? Idul Aid itu apa? Aid, kata-kata itu kan artinya sesuatu yang diulang-ulang dalam setiap tahun. Maka salah satunya adalah Idul Adha. Idul Adha itu bisa disebut juga dengan Idul Kurban, hari raya korban, atau Idul Adha, hari raya di mana kita diperintahkan untuk apa? Berkorban. Di situ disebutkan oleh para ulama, tidak ada ibadah yang lebih utama kecuali saat itu dia menyembelih binatang ternak. Wa dzabhul udhiyah afdalu minas shadaqah. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin di dalam bukunya di sini disebutkan, saya pakai Syekh Shalih Utsaimin, talkhis kitabnya Pak Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menyebutkan menyembelih binatang ternak pada hari itu afdalu minas shadaqah bi thamaniha. Itu lebih utama ketimbang dia bersedekah walaupun sedekahnya itu jumlah uangnya sama dengan harga binatang ternak itu. Umpamanya namanya utamakan mulia. 1 kambing umpamanya 5 juta, biar gampang dihitung deh. 1 kambing nih. Lalu dia menyembelih dengan kambing tersebut. Ada orang yang 5 juta dia sedekah, maka pahalanya tetap orang yang menyembelih binatang ternak. Kenapa? Li'anna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama, karena hal tersebut itu diamalkan oleh Nabi SAW pada saat Idul Adha dan juga kaum muslimin dari kalangan sahabat. Ya. Itu yang pertama. Jadi karena hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, adzabhu fi Idul Adha, jadi menyembelih binatang ternak di dalam apa? Di hari raya Idul Adha itu min sya'airillah. Itu termasuk bagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Shalih Samin, kalau hal tersebut dia ganti dengan sedekah, enggak ketutup pahalanya. Kalau bahasa Arab Taiwan, enggak ketutup pahalanya, tetap orang apa? Menyembelih binatang ternak itu yang paling apa? Utama. Sehingga jamaah sekalian, kalau seandainya bersedekah itu utama juga, saya akan dijelaskan dari Rasulullah. Kenapa? Karena pasti Rasulullah akan memberikan amalan yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah? Dia bersedekah langsung ngasih duit dengan dia menyembelih. Tentunya bersedekah. Tapi kenapa Rasulullah nggak suruh? Padahal itu lebih mudah. Padahal Rasulullah kan memerintahkan kita agar kita beribadah dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Karena memang itu bagian dari syiarun min sya'airillah. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, apa sih al-udhiyah? Al-udhiyah itu disebutkan oleh para ulama, definisinya adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama 'idil adha bisababil 'idi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Itu yang disebut dengan al-udhiyah, penyembelih binatang ternak. Al-udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih. Jadi binatang yang disembelih di antara binatang-binatang ternak. Yang kita tahu yang namanya binatang ternak itu apa? Sapi, termasuk sejenisnya ya kerbau, ya. Termasuk juga al-ibil, onta, termasuk juga kambing. Kambing juga dengan berbagai macam. Boleh kambing kibas, boleh kambing domba, pokoknya sejenis apa? Kambing itu yang disebut dengan apa? Bahimatul an'am, binatang apa? Ternak yang sudah dikenal oleh para sahabat yang mereka melakukannya seperti itu. Nah, jadi binatang ternak yang disembelih pada hal tersebut ayyam Idul Adha, pada hari Idul Adha. Dengan sebab Id. Jadi pada hari raya Idul Adha dengan sebab hari raya. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang Idul Korban, orang yang menyembelih binatang ternak, itu sesungguhnya dia sedang taqarrub ilallah. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makanya Idul Korban itu kadang-kadang disebut dengan apa? Idul Kurban. Idul Adha boleh, Idul Korban boleh. Kenapa? Korban itu ada kata-kata koruba. Koruba itu artinya qarib, dekat. Artinya apa? Dia ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Idul Kurban min sya'airil Islam. Dia termasuk bagian dari syiar-syiar Islam yang tidak boleh kita hapus dalam setiap tahun. Kenapa? Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis dan juga ijma'ul muslimin, para sahabat, mereka melaksanakan. Dalilnya mana kalau kita diperintahkan untuk berkorban pada saat Idul Adha? Dalilnya adalah di mana Allah SWT langsung mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Ini dalilnya. Fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi ini merupakan dalil bahwa kita diperintahkan untuk berkorban pada hari tersebut. Fasalli li rabbika. Di sini diawali dengan fasalli li rabbika. Salatlah kalian kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Salat Idul Adha. Salat dulu, wanhar, kemudian baru berkorban. Jangan kebalik. Ntar aja dah, salatnya korban dulu pagi-pagi habis subuh, jangan. Salat dulu Idul Adha. Kenapa? Karena langsung Allah SWT yang menjelaskan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini termasuk dalil di mana kita diperintahkan untuk berkorban.
Kul katakan hai Muhammad, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya untuk Allah, karena Allah, bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang memiliki ini alam. Kalau saya bahas tentang Rabbil alamin ini panjang nih. Yang jelas kita bahas ini dulu ya, karena panjang, bisa sampai lelekan nih. Kira-kira kuat nggak sampai jam 12 nih? Nggak dong. Saya juga nggak kuat sampai 12. Sampai yang mau sampai jam 12 gitu ya. Jadi katakan hai Muhammad, sesungguhnya sholatku wa nusuki. Nusuk. Apa nusuk? Ada yang mengartikan an-nusuk jami'ul ibadat. Semua ibadah itu disebut nusuk. Dan wabil khusus lagi, ketika disebut nusuk itu juga masuk kepada adzabhu. Jadi ketika disebut nusuk itu juga disebut adzabhu, masuk adzabhu, menyembelih. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua sholatku, ibadahku, termasuk penyembelihanku, hidupku, matiku, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan, qala Sa'id bin Jubair, di dalam ayat apa? Ayat lain di mana Allah SWT mengatakan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Kul katakan Muhammad, atau wa likulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna mansakan, kami jadikan mansak, cara beribadah. Mansak itu apa? Jadi bagi setiap umat itu cara ibadahnya beda-beda. Dan umat Nabi Muhammad SAW cara bedanya apa? Cara ibadah juga berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Agar apa? Lihat kurus Allah. Dengan beribadah itu mereka ingat kepada Allah, berzikir atas nama Allah, atas apa yang Allah berikan mereka berupa rezeki dari binatang-binatang ternak. Nah, di sini lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini menandakan bahwa ketika kita punya uang lalu kita membeli binatang ternak, maka di situ juga diperintahkan untuk disembelih. Fa ilahukum ilahun wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi di sini merupakan dalil yang menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berkorban. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, apakah orang yang sudah meninggal mereka bisa untuk berkorban dan dikorbankan oleh keluarganya? Maka di sini kalau saya lihat disebutkan dalam hadis, wal aslu fil udhiyah annaha masyru'atun fi haqqil ahya. Dasar hukum di dalam berkorban sesungguhnya disyariatkan itu hak orang yang hidup. Jadi berkorban itu hak orang yang hidup. Karena Rasulullah SAW wa ashabuhu yudhuna anfusihim. Mereka berkorban untuk diri mereka dan juga untuk keluarga mereka. Wa amma ma yadhunnu ba'dul 'ammah. Jadi adapun orang-orang yang mengira bahwa itu bisa dikhususkan hanya untuk orang yang meninggal saja, fala aslahu, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi saya berkorbannya itu sama untuk ibu saya udah meninggal, khusus buat dia aja nih, jangan yang lain nggak usah ikut-ikut, buat dia aja dipakai nih. Itu apa? Fala aslahu, kata para ulama. Fala aslahu, tidak ada dasarnya. Namun sebetulnya disebutkan oleh para ulama wal udhiyah lil amwat salah satu aksamnya. Berkorban untuk orang yang meninggal itu masih bisa ada jalan lain dengan 3 cara. Yang pertama, ayyudhi anhum tab'an lil ahya. Jadi seseorang yang berkorban, orang yang hidup berkorban tapi mengiringi untuk orang yang meninggal. Umpamanya kita nih, kepala keluarga di rumah, bapaknya mau berkorban, maka saya mau berkorban untuk saya sendiri, untuk diri saya dan untuk kedua orang tua saya, itu boleh. Jadi apa?
bonceng kalau bahasa Jawa, membonceng gitu, boleh gitu. Dan juga untuk anak-anak saya, keluarga saya. Jadi boleh tambahan lil ahya, jadi mengikuti orang-orang yang hidup. Seperti begini, ayyudhahir rajulu anhu wa an ahli baitihi wa yakwi bihil ahya wal amwat. Jadi seseorang berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya dan untuk juga apa? Orang yang sudah meninggal dari bapak ibunya, itu dibolehkan. Tapi kalau khosot dan amwat dikhususkan hanya untuk orang yang hidup, itu tidak ada. Kata para ulama, fala aslahu, tidak ada dalil. Tapi kalau untuk apa? Yang yang hidup dan juga saya korban ini untuk saya, keluarga saya dan orang tua saya yang sudah meninggal, itu dapat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis beliau ketika berkorban, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti wa min ummati. Ya Allah, terimalah korban ini dariku dan dari keluargaku dan dari umatku. Jadi artinya dibolehkan. Dan apa? Dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyudahi 'anil amwat bimuqtada wasayahum tanfidzan lah. Yang kedua, boleh berkorban dari orang yang meninggal karena ada wasiat dari mereka saat masih hidup. Waktu masih hidup nih, wasiat nih. Tong, nanti kalau tahu tong nggak? Tong orang soleh ya. Nah, kalau nanti masuk Idul Adha, tolong bikinin korban untuk ibu ya atau untuk bapak. Ya. Ternyata nggak keburu, meninggal sebelum datang Idul Adha, maka itu boleh. Kenapa? Tanfidzan liwasiyatihim, karena melaksanakan wasiat. Bahkan kalau nggak dilakukan padahal mampu, jadi dosa anaknya. Jadi apa dosa? Jadi boleh. Dan itu khusus boleh. Dalilnya mana? Dalilnya pamam baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti sesudah dia mendengar apa yang diwasiatkan. Ini ayat tentang wasiat, di mana orang tuanya berwasiat. Kemudian ketika berwasiat, pamam baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengganti setelah dia mendengar dari wasiat tersebut, fa innama ismuhu, sesungguhnya dosanya 'alal ladzina yubaddiluna. Itu dosa itu atas orang yang menggantikan wasiat, enggak dilaksanakan wasiatnya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu boleh. Walaupun khusus. Kenapa? Karena ada wasiat dari orang tuanya. Jadi ada dua. Pertama, dia bisa mengikuti orang yang hidup. Ya. Kalau bahasa kita membonceng orang yang hidup, sehingga apa? Pahalanya boleh sampai. Yang kedua, memang ada wasiat dari orang tuanya saat dia masih hidup. Cuman nggak keburu hidup. Keburu apa? Keburu meninggal, sehingga dia tidak sempat untuk apa? Melaksanakan korban tersebut. Nah, yang ketiga, ayyudahi 'anil amwat tabarru'an mustaqillina 'anil ahya. Yang ketiga adalah berkorban dari orang yang mati, tapi itu sumbangan tersendiri dari orang yang hidup. Saya mau berikan khusus untuk apa? Orang yang meninggal, orang tua saya. Untuk apa? Orang tua saya yang sudah meninggal, saya yang berikan untuk dia. Cuman di sini memang hanya fuqahaul Hanabilah, Ahmad bin Hanbal, Hanabilah dari pengikut apa? Hanabilah. Sama dengan ala anna thawabaha yasilu ila mayit. Jadi pahalanya itu sampai kepada mayit, tapi dia bukan bagai korban, cuma sedekah. Jadi bukan korban. Jadi ketika dia menyembelih binatang kambingnya, itu sebetulnya dia sedekah aja, jatuh-jatuhnya. Sama dengan ketika kita bersedekah. Saya bersedekah buat saya dan ibu saya bisa. Nah begitu juga ketika di ada Idul Adha, saya bersedekah berbentuk kambing. Berbentuk apa? Kambing. Ya. Untuk saya dan untuk ibu saya atau untuk ibu saya sendiri itu jadi. Tapi bentuknya bukan apa? Korban jadinya.
hanya apa? Sedekah. Karena korban tadi dia apa? Masyru'atun fi haqqil ahya, disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Jadi itu. Kemudian kenapa? Karena kalau itu jatuhnya sebagai apa namanya kurban, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadi min amwatihi bi khususi. Jadi Rasulullah tidak pernah berkorban kepada seseorang yang sudah meninggal secara khusus. Secara apa? Khusus dia meninggal. Falam yudhi an ammihi Hamzah. Rasulullah tidak pernah berkorban untuk pamannya yang Hamzah atau juga yang lainnya. Padahal Rasulullah juga punya duit. Tapi tidak berkorban. Kenapa? Karena itu tidak disyariatkan secara khusus. Makanya jatuhnya bukan korban ini, sedekah. Jadi apa? Jatuhnya sedekah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, waqtalabu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun. Jadi mereka berselisih apakah berkorban di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, 3 hari tasyrik itu termasuk hukumnya sunnah muakkadah atau wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi ini terjadi apa? Khilaf. Jumhur ulama, artinya jumhur ulama itu mayoritas ulama mengatakan, termasuk di situ mazhab Syafi'i wa Malik dan Ahmad fil masyhur annaha sunnatun muakkadah, bahwa itu merupakan sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah itu beda dengan sunnah biasa. Kalau sunnah muakkadah itu kalau bahasa lainnya mustahab, sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sunnah doang. Padahal ketika dia melakukan sunnah tersebut Allah sangat suka. Kata-kata mustahab itu adalah kata-kata al-hub, disukai, ya. Maka artinya mustahab, ya. Berbeda dengan sunnah kepada apa? Yang lain. Jadi kan di dalam ilmu fikih ada an-nadbu, itu juga sudah an-nadbu. Ada lagi nafilah, sunnah tambahan, itu juga disebut sunnah. Ada lagi yang disebut dengan apa? Mustahab. Ada yang disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu tinggi tingkatannya, hampir mendekati apa? Wajib, tapi belum menjadi wajib. Sedangkan ada juga yang mewajibkan, sehingga dia tidak boleh untuk meninggalkan. Kenapa? Karena wajib. Nah, jumhur ulama termasuk di situ mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad itu mengatakan annaha sunnatun muakkadah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan annaha wajib, seperti Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Dan juga termasuk Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Namun wajib bagi mereka yang mampu. Ingat, kalau nggak mampu ya nggak wajib, tapi nggak punya apa-apa masa wajib. Jadi disitulah keringanannya. Wajib udah punya duit tapi dia nggak mau melakukan, itu dosa. Kenapa? Udah mampu. Tapi yang nggak mampu, yang nggak wajib. Sama dengan kita pergi haji. Pergi haji wajib ketika apa? Dia mampu. Kemudian di sini sebutkan mana dalilnya bagi mereka yang mengatakan wajib, termasuk di situ Abu Hanifah. Itu dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Di situ kan fi'il amal. Kalau kita lihat yang namanya fi'il amal, al aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah itu wajib. Illa ma dallat dalil ala nadbihi, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya. Namun sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah, dan inilah yang disampaikan oleh jumhur ulama. Oleh apa? Jumhur ulama. Kemudian teman sekalian rahmatullah, bagaimana cara membagikan tentang binatang ternak? Di sini walaqad asaban nasu maja'atan fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita masa kelaparan, paceklik. Maka Rasulullah SAW mengatakan man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin fi baitihi syai'un. Barang siapa yang berkorban di antara kalian, maka janganlah simpan di rumahnya sampai 3 hari lebih. Tapi itu pada saat maja'atan fi ahli Nabi, saat masa kelaparan. Falamma kana al-'abdul mubin,
ketika datang waktu tahun yang akan datang, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, naf'al kama fa'alna fil amil madi. Wahai Rasulullah, kami lakukan sebagaimana yang telah kami lakukan dahulu, di mana kami tidak menyisakan. Pokoknya kami keluarkan semuanya. Sebagaimana perintah Rasulullah, jangan disimpan sampai lebih dari 3 hari. Kami tidak ada sisakan. Lalu kata Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, kulu wa at'imu wa dakhiru. Jadi makanlah dan beri makanlah dan simpanlah untuk diberikan hadiah. Fa inna dzalikal 'am kana fil nasi jundun. Karena dulu tahun di mana seseorang mereka sedang kelaparan dan aku ingin agar kalian bisa menolong mereka. Ini pada saat kelaparan. Tapi kalau tidak, maka boleh kita makan dari hasil sembelihan binatang ternak kita. Bahkan disebutkan Rasulullah, kulu, makan. Artinya kita boleh makan dari apa? Hasil sembelihan. Kemudian wa'at'imu, dan kasih makan. Maksudnya apa? Kepada orang-orang fakir yang membutuhkan makanan. Wadakhiru, kita simpan dan kita berikan hadiah kepada tetangga kita yang mereka apa? Bisa mencicipi dari korban kita. Itu dibolehkan. Mencicipi apa? Dari korban kita. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita sholat Idul Adha, maka diperintahkan bagi kita sebelum kita berangkat sholat untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi ingat, jangan niat puasa. Ingat, jangan niat puasa. Kenapa? Karena puasa pada saat itu diharamkan. Karena yaumul Idul Adha yaumu na'kulu wa nashrabu. Hari Idul Adha itu hari mana kita diperintahkan untuk makan-makan dan minum-minum. Jadi istilahnya tidak makan dan tidak minum, bukan istilah puasa. Karena ada orang yang menyampaikan kita disunahkan berpuasa pagi-pagi. Nah, dikhawatirkan nanti kita niat. Kalau kita niat jatuhnya apa? Haram. Tidak boleh puasa Ustaz, sunat apa? Maka tidak makan dan tidak minum saja. Dalam rangka apa? Ittiba'u sunnatin Nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi aja. Kemudian pulang diperintahkan untuk makan dari bagian sembelihan korban. Ini sunnahnya. Makanya kalau sholat Idul Adha itu jangan siang-siang bikinnya, jangan jam 7 lebih. Paling tidak kalau matahari sudah naik kita bikin deh. Dan naik tuh udah sepengalahan, boleh kita awal gitu. Jadi jangan apa jam 7 atau setengah 8, akhirnya kita kesiangan. Padahal kita belum makan gitu, belum potong lagi. Dan itu yang utama sebetulnya. Itu yang utama. Tapi Ustaz, kambingnya belum diapa-apain Ustaz. Dimakan yang ada aja deh. Makan yang apa? Yang ada aja. Kambing atau ayam yang dari pasar aja kita makan aja. Habis belum matang masa kita nungguin. Tapi utamanya disebutkan karena Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka sholat Idul Adha berjalan, mereka tidak makan. Kemudian mereka pulang menyembelih, langsung dimakan daging tersebut. Itu sunnahnya. Paling tidak kita ngambil sunnah yang pertama, nggak makan nggak minum aja deh. Adapun makan, mungkin nungguin dulu kalian. Kalau puasanya, itu sunnahnya. Kemudian jadi artinya jangan sampai kita niat puasa. Karena kalau niat puasa nanti kan ada orang kita disunahkan untuk puasa sebelum sholat Idul Adha, Idul Fitri. Lalu nanti berbuka pada saat apa? Itu bukan puasa. Tapi tidak makan dan tidak minum. Ittiba'u sunnatin Nabi. Tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi aja. Kemudian jamaah sekalian, yustaratu lil udhiyah sittatun. Jadi di sini ada beberapa syarat udhiyah. Sebelum kita masuk kepada hal seperti ini, maka di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan tentang bagaimana ketika seseorang itu sudah punya niat berkorban. Kita udah niat berkorban nih, apa yang dilakukannya? Maka di sini kalau kita lihat di dalam apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa
Ketika seseorang sudah berniat untuk apa? Berkorban, maka janganlah dia udah masuk satu Dzulhijjah ya. Maka janganlah dia memotong kuku, memotong rambut atau yang lainnya, atau kulit misalnya. Kulit, maka apa? Itu tidak boleh. Kenapa? Di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Salah satunya disebutkan, jadi idza arada ahadun, jadi idza arada ahadun an yudhi wa dakhala syahri dzulhijjah imma bi ru'yati hilal aw kamali dzulqa'dah 30 yawman fa innahu yahrumu alaihi an ya'khudha syai'an min sya'rihi aw adharihi aw jildihi hatta yudhiha udhiyatahu. Apabila seseorang ingin untuk menyembelih binatang korban, jadi di sebelum masuk satu Dzulhijjah, kayak sekarang ya, nanti kalau saya berkorban, udah siap, udah siapin lagi duitnya, gitu. Udah tertera ya, jangan lupa hatinya. Wadah pada Syahri Dzulhijjah, kemudian masuk Syahri Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, dengan cara dia bisa lihat hilal atau informasi itu udah masuk satu Dzulhijjah nih, atau sempurna bulan Dzulqa'dah 30 hari, fa innahu yahrumu alaihi ay ya'khudha syai'an min sya'rihi, maka sesungguhnya haram baginya untuk memotong rambutnya, kukunya atau kulitnya sampai dia menyembelih binatang ternaknya. Jadi kapan dia boleh memotong kuku, memotong rambut atau memotong kulit? Selesai dia menyembelih binatang ternak, baru boleh. Tapi kalau belum, jangan. Kenapa? Karena dia sudah punya niat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW katakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa bilatin idza dakhaltal ashra, apabila kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah, udah ketahuan bahwa itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau sudah masuk tanggal disebutkan idza dakhaltal ashra, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang kalian ingin punya niat untuk apa? Berkorban, fal yumsik an sya'rihi wa adharihi, maka tahan, jangan dipotong kukunya, jangan dicukur rambutnya. Hadis ini riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis lain mengatakan, ini hadisnya banyak, jadi bukan hanya satu, banyak, saling mendukung. Fala ya'khud min sya'rihi wa adharihi syai'an hatta yudhiya, jangan dia potong rambutnya, potong kukunya sedikit pun juga. Nggak harus gundul, sedikit aja nggak boleh gitu. Mungkin lagi isak-isak nih, umpamanya digini-gini, kena uban-ubannya nih, biasa uban nih. Itu nggak boleh, sedikit aja. Makanya kenapa? Karena syariat. Sedikit pun, hatta yudhiya, sampai dia berkorban. Nanti selesai korban, pas dilihat, oh kamisnya dari mana, udah langsung boleh. Bahkan dalam hadis lain, fala yamassa min sya'rihi wa la masyarihi syai'an, jangan dia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Jadi ini merupakan larangan bagi mereka yang sudah ada niat, keinginan untuk berkorban, kemudian dimasuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka larangannya untuk tidak memotong kuku, potong rambut, atau juga apa? Kulit. Hikmahnya apa? Kok sangat begitu? Hikmahnya apa? Larangan tersebut indahnya terjadi musyarakah. Kalau jamaah haji lagi ihram, pernah gak ihram itu? Itu kan gak boleh potong kuku, potong apa? Kulit, ya dikopek-kopek gitu kan? Atau juga apa? Potong rambut. Itu pada saat ihram. Bahkan mereka mendapatkan apa? Dam. Nah, orang yang berkorban juga begitu. Musyarakahnya begitu. Orang yang berkorban di Indonesia itu juga begitu, tahan juga gitu, untuk tidak potong kuku, potong rambut atau kulit. Kenapa? Karena kedua-duanya amalun nusuk, keduanya ibadah nusuk, dan kedua-duanya taqarrub ila Allah.
mendekatkan diri pada Allah SWT bidzabhil qurban, dengan menyembelih binatang korban. Sehingga disinilah hikmahnya agar adanya musyarakah. Kalau orang haji di sana ada larangan untuk tidak boleh apa? Motong kuku, motong rambut, dan apa? Motong kulit. Nah, kita yang di Indonesia yang melaksanakan ibadah haji mau berkorban itu juga seperti itu. Jadi musyarakahnya apa? Di situ. Wahadal hukum khusus liman yudhi, dan ini hukumnya khusus bagi orang yang berkorban. Ingat, khusus bagi orang yang berkorban. Amma man yudhha anhu, adapun orang yang dikorbankan, yang kalau bahasa kita yang bonceng, kayak bonceng. Umpamanya saya sebagai kepala keluarga, saya berkorban untuk saya dan juga anak saya yang ke-1, ke-2, ke-3 orang tua. Maka mereka boleh. Yang nggak boleh itu apa? Kepala apa? Kepala keluarga saya yang memang dia yang berkorban. Jadi nggak semuanya, nggak satu keluarga gitu. Jadi pala yang ta'allaq bihi. Jadi amma man yudhha, adapun orang yang mengikuti korban tadi, pala yang ta'allaq bihi, tidak ada hubungannya dengan itu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wa arada ahadukum ayyudhi. Jadi hadisnya, apabila salah seorang kalian ingin berkorban, berarti hanya dia saja, tidak orang-orang yang mengikuti dia. Bisa dipahami ya. Jadi nggak semuanya. Kita hari ini nggak boleh potong ini, anak-anak jangan potong ini. Padahal boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang berkorban kepala keluarganya, bapaknya dan sebagainya. Kemudian wa ala hadza fa yajuzu li ahli budhi ayyakhudhu fi ayyam nas. Jadi boleh bagi orang-orang yang mengikuti korban untuk memotong kukunya. Nah, di sini wa idza akhadha may yuridul udhiyah syai'an. Jadi begini. Kalau ada muskilah, ya, muskilah gini. Apabila ada orang yang ingin berkorban, ternyata dia masih juga cukur rambutnya, atau kukunya, atau kulitnya, apakah korbannya nggak sah? Tetap sah. Jadi tetap sah, cuma dia berdosa karena dia melakukan potong rambut tadi. Kalau gitu kita udah nggak lucu lagi, kita korban kenapa? Habis potong rambut enggak, tetap sah korbannya. Jadi tetap sah. Tapi diperintahkan fa'alaihi ayyatuba ilallah. Diperintahkan dia banyak-banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Jadi apa? Diperintahkan. Ada nggak kamarnya? Nggak ada. Kamarnya cuma istighfar aja, taubat minta ampun kepada Allah agar Allah ampuni. Dan korbannya tetap sah. Jadi korbannya apa? Yang disebut apa? Tetap sah. Jadi tidak mencegah dia untuk berbuat apa? Untuk melakukan korban. Dengan gara-gara itu udah jangan lanjutin deh. Kenapa? Kemarin saya potong kuku rambut. Enggak, tetap lanjutkan. Itu lain lagi, tetap sah. Namun apabila dia melakukannya secara lupa, kan lupa, namanya juga 10 hari kan kadang-kadang di 10 hari itu apa? Ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita suka lupa atau lengah, atau kadang-kadang ada rambut yang ketika kita sisir rontok dan kita tidak bermaksud untuk apa? Mencabut, maka tidak dosa. Kenapa? Karena namanya lupa atau juga nggak tahu. Yang nggak tahu juga masuk juga. Atau memang rontok dengan sengaja. Nah, wa ini taja ila akhdihi. Ini kalau saya bacakan di dalam kitab fikih ini, jadi bisa sampai malam deh. Banyak banget nih, belum lagi ini nih. Ini panjang nih urusannya ini. Nah, bagaimana dengan orang yang berhajat untuk memotong kukunya? Ini kuku kalau nggak dipotong kayaknya sakit banget deh. Kan kadang-kadang wah saya sakit banget gitu. Atau ada rambut nutupin. Nih kayak saya ini kadang-kadang ada alis nih. Kadang-kadang nutupin apa? Mata ini nggak enak kayak orang kelilipan. Padahal apa? Rambut jatuh sini. Maka kata para ulama boleh. Kenapa? Karena itu lil hajah. Karena ada kebutuhan, ada darurat di situ. Atau ada kulit yang kalau kita nggak kope ini kayaknya gatal-gatal banget nih. Itu lain lagi lil hajah. Ini karena memang muta'ammidan, karena sengaja itu yang tidak dibolehkan. Jadi apa? Dengan sengaja kadang itu yang tidak dibolehkan. Seperti
umpamanya kukunya bisa mengganggu dia, kuku sakit banget kalau digunting apa? Sakit nih, boleh. Kalau nggak digunting bisa cantangan nih, nggak boleh. Atau juga rambutnya dia nutupin mata, ya, tadi rambutnya maka dibolehkan. Atau dia membutuhkan ketika ada umpamanya di sini ada luka, ketutupan rambut itu harus apa? Dipotong, maka boleh. Jadi apa? Jadi itu derajat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalilnya ad-daruratu tubihul mahdhura. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Dengan adanya lanjut, tadi dilarang, tapi darurat maka dibolehkan. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah, bagaimana adab? Sekarang kita masuk pada adab dulu deh. Adab zakah. Adab di dalam melakukan penyembelihan. Jadi ternyata adab kita bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adab itu wajib. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada binatang pun kita harus memiliki adab. Bayangkan, sampai ketika kita menyembelih pun harus punya adab. Maka di sini didzakati adabun yang bagi orang yang menyembelih binatang, hendaknya dia memenuhi adab yang sebaiknya untuk dijaga adab tersebut. Jadi apa? Sebaiknya untuk dijaga adab tersebut. Pertama apa? Istiqbalul qiblah bidzakiyati hina tadiyadha. Menghadap kiblat. Ini kan masuk sunnah. Menghadap kiblat itu masuk sunnah. Kenapa? Karena menyembelih binatang ternak, berkorban itu ibadah. Karena ibadah, maka setiap ibadah itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Kayak kita zikir nih, zikir atau baca Quran, itu sunnahnya apa? Menghadap kiblat. Kecuali khotib Jumat, dia kan menghadap kiblat, tapi mau menghadap kiblat. Kalau khotib menghadap kiblat gimana itu? Pada lari ya. Jadi khotib, kenapa? Karena memang ada sunnahnya. Jadi setiap ibadah itu kita berdoa, diperintahkan untuk menghadap kiblat. Kita membaca Quran, berzikir pagi dan sore itu, azkar sabah wa azkar nasab itu menghadap kiblat. Jadi apa? Sunnah, termasuk menyembelih binatang pun adabnya apa? Istiqbalul qiblah bidzakiyah. Jadi menghadap kiblat ketika disembelih. Kemudian al-ihsanu fi tadkiyatiha. Berbuat ihsan di dalam berbuat ihsan di dalam menyembelih binatang. Bihaitsu takunu bi alatin hadatin, di mana diperintahkan untuk menggunakan alat yang sangat tajam. Yang dengan alat tersebut binatang itu tidak merasa kesulitan, enggak merasa sakit. Dengan apa? Dengan alat tersebut. Jadi ini apa? Bahkan disebutkan adab ini menjadi wajib. Untuk pisau yang tajam itu adab bukan adab sunnah, adab yang wajib untuk dipenuhi. Kenapa? Karena kalau kita berdosa pakai pisau tumpul itu apa? Itu berdosa kita. Kenapa? Karena zahir hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada siapa saja. Bayangkan, Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada siapa saja. Apa sih ihsan? Ihsan itu kan kalau bahasa kita melakukan sesuatu dengan unggulan. Walaupun kalau kita lihat di dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Tapi kalau Anda tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Sehingga dengan kita punya ihsan, maka ibadah kita bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, dan hadis ini hadis Jibril ini dikenal dengan
ummus sunnah. Kalau Al-Quran ada ummul Quran, kalau Al-Quran itu apa? Ada ummul Quran, maka hadis juga ada yang dikenal ummul hadis atau ummus sunnah. Apa itu ummul Quran? Ummul Quran apa? Al-Fatihah. Ummul Quran atau ummul kitab itu Al-Fatihah. Nah di hadis juga ada ummus sunnah atau ummul hadis, hadis Jibril. Salah satunya ketika Rasulullah kedatangan Jibril, malaikat Jibril, lalu minta diajarkan tentang ya Muhammad ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Kenapa? Karena hadis ini mencakup semua hadis yang ada. Paling tidak semua hadis yang ribuan. Jadi pernah gitu belum hadis? Banyak. Hadis itu banyak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau nggak banyak-banyak menghafal hadis, cuma 1 juta hadis. Bayangkan, cuma 1 juta hadis. Kita cuma berapa ini? Cuma berapa kita? 40 arba'in. Ya. Jadi hadis begitu banyak. Itu semuanya terangkum dalam hadis Jibril. Tentang Islam, tentang iman, tentang hari kiamat, tentang ihsan, itu ada di sini. Makanya dikenal dengan ummul hadis atau ummus sunnah. Nah disebutkan di sini innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan atas setiap sesuatu. Nah, ihsan yang kedua adalah kalau bahasa kita ada di dalam sebuah tulisan, ihsan itu adalah profesi. Ihsan dalam bekerja. Ihsan dalam bekerja maksudnya apa? Profesional di dalam bekerja. Nah, jadi kata-kata profesional ternyata ada juga menggunakan kata-kata ihsan. Jadi ihsan itu diartikan dengan profesional. Ada juga ihsan itu al-amal fawqal amal. Amalan di atas amalan, unggulan. Sehingga ketika kita melakukan berbuat baik kepada orang tua, itu bukan hanya sekedar ala kadar, tapi amalannya unggulan. Kalau kita orang tua kita masih hidup, kemudian dia sudah tua, lalu kita kasih nafkah dalam setiap bulan, itu biasa. Itu biasa. Tapi ketika kita menjadi orang yang ridicorious, apa ridicorious? Siap pakai untuk orang tua kita. Apa yang orang tua kita inginkan, kita layani. Apa yang orang tua kita inginkan, kita berikan. Itu namanya ihsan. Tapi kalau hanya cuma kasih duit, itu pulang, itu biasa gitu. Tapi kalau kita siap pakai untuk orang tua kita, orang tua kita mau minta ini, kita berikan. Orang tua kita beri. Sebagaimana hadis yang dimana salah satu sahabat Nabi yang dimana gara-gara dipisah kepada kedua orang, kepada orang tuanya, terbuka pintu luar. Kenapa? Dia tidak akan memberikan susu kecuali untuk orang tuanya dulu. Itulah yang membuat dia terbuka, diberikan syafaat. Jadi kalau kita melakukan ihsan kepada orang tua kita, kita akan mendapatkan syafaat di dunia. Dengan sebab apa? Ihsan kita kepada orang tua. Makanya kan disebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kita hendaknya berbuat ihsan. Sampai kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan ala kulli syai', kepada siapa saja. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh, maka berbuat ihsanlah dalam membunuh. Dalam berperang itu kan kalau nggak dibunuh pasti dia membunuh. Nah, ketika membunuh itu harus ihsan betul-betul, dengan langsung pasti nggak boleh dia harus bukan ngamuk gitu. Jadi mati jangan disiksa dulu ya, disiksa dulu biar nasa enggak. Kalau mati langsung gitu, jangan disiksa, harus dibunuh. Maka kalau disiksa itu akan merasa. Tapi kalau langsung meninggal atau kita mau nggak langsung ihsan? Pokoknya kalau jihad bisa. Tapi kalau nggak dibunuh, dan itu harus berbuat ihsan. Jadi membunuhnya itu dengan ramah tamah. Saya nggak tahu bagaimana ramah itu ya. Pokoknya tidak dendam, betul-betul karena Allah SWT. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan apabila kamu menyembelih maka berbuat ihsanlah dalam penyembelihan. Bayangkan,
ketika kita menyembelih binatang berbuat ihsan. Caranya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah kalian menajamkan pisaunya. Jadi pisaunya ditajamkan. Dan hendaknya ketika ditajamkan disembelih dengan cara yang baik. Jangan apa? Ada leher apa? Kambing, enggak. Bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Nanti ada apa? Bismillah itu termasuk lihat kurus Allah, agar mereka ingat kepada Allah SWT. Kemudian ketika dia mengasah pisau, disebutkan ini termasuk adab-adabnya. Ketika dia mengasah pisau, ayyuhidda ala tahud zakah wal bahimah tantur. Jangan sampai ketika dia mengasah pisau sengaja-ngaja di depan binatang, kambing atau sapi. Di depan matanya itu, kata sapi di dalam ini. Jangan, kesian. Sapi juga, kambing dia punya peri apa? Peri kebinatangan ya, bukan peri manusia. Jadi dia punya perasaan juga, sama dengan manusia yang punya perasaan. Jadi jangan sampai kita ngasah sengaja-ngaja di depan apa? Mukanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu adabnya juga, jangan sampai ketika dia sapi atau kambing lagi dipotong, dan temennya kelihatan. Nontonin ini, dia juga akan apa? Akan merasa, giliran kita ntar deh. Dia ngomong ke temennya, kan kita juga begitu juga nih. Kalau bahasa gitu. Jadi dia punya bahasa tersendiri, cuma kita nggak tahu bahasanya kan. Jadi dia punya rasa sedih. Binatang itu sama dengan manusia, punya rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia. Makanya kalau kita lihat binatang itu apa? Sedang bahagia gimana, sedang sedih gimana. Nah, salah satu adab kita ketika menyembelih binatang, jangan sampai pertama tukang jagal dia ngasah pisau di depan apa? Binatang itu sendiri. Pegang asahan pisau. Nih, buat lu ntar nih. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lagi proses penyembelihan, ini kan ngantri nih kambing, sapi, ya. Itu jangan sampai mereka lihat. Paling tidak tutupin dulu. Jangan sampai kelihatan mereka. Kenapa? Karena kalau dia melihat, maka dia juga akan sedih. Jadi itu termasuk ihsan. Jadi apa? Itu termasuk ihsan. Bahkan ada ulama yang mengatakan, termasuk kalau kita lagi memotong juga usap-usap dulu palanya gitu. Kenapa? Karena dulu Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih anaknya Ismail diusap-usap dulu, kasih sayang. Tapi itu cuma apa? Paling tidak kita memberikan kasih sayang dulu kepada binatang. Jangan sampai apa? Dia merasa sedih. Ini termasuk apa? Bagian dari ihsan. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah, di sini juga disebutkan yang dipotong disembelih itu al-hulqum al-mari wal wadajain. Jadi yang dipotong itu adalah urat pernapasan, lalu urat jalannya darah, lalu tempat mengalinya makanan, itu apa? Itu harus putus. Jangan sampai habis disembelih, ini binatang masih bisa diri, bisa ngamuk lagi, ya, gitu. Berarti dia belum terputus. Itu harus diperhatikan. Kemudian ayyukabbirullah ta'ala ba'da tasbih. Jadi jangan lupa setelah membaca bismillah kita baca takbir, bismillahi Allahu akbar. Jadi bismillah kita ajarkan tukang apa? Tukang sembelih. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal membaca bismillah itu wajib bagi dia. Ya kan? Kalau enggak baca bismillah berarti apa? Enggak sah potongannya. Kenapa? Karena dalilnya lihat kurus mawahi alaih, agar mereka mengingat Allah. Iya itu sebab dengan baca bismillah. Ya itu sebab dengan membaca bismillah. Kemudian setelah itu disebutkan di sini ayyusamma inda dzikri udhiyah hendaknya baca bismillah ketika menyembelih, kemudian bertakbir dan minta agar Allah SWT kabulkan. Bismillahi Allahu Akbar.
Allahumma minka walaka, ya Allah, ini darimu dan ini untukmu. Jadi kita menyembelih binatang tidak boleh untuk yang lain, hanya untuk Allah SWT. Kenapa? Karena orang-orang kafir dulu menyembelih atas nama berhalanya, atas nama dewanya, atas nama Tuhannya. Tapi kita diperintahkan Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ini. Ini binatang apa? Korban dariku. Kalau kita tambahkan lagi, min siapa? Min ahli, dari keluargaku. Wa abai. Ustaz boleh gak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh pakai bahasa Betawi juga boleh, katanya Bapak. Boleh. Kenapa? Yang penting paham. Yang penting ada doanya. Yang penting itu bismillah. Bismillah pakai bahasa Arab. Masa ilok bismillah pakai? Nggak bisa bahasa bismillah ini. Tahu ilok? Jadi bismillah minimal itu. Kenapa? Karena itu bagian dari yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajbah. Setiap perkara, kullu amrin itu apa? Setiap perkara dibalin yang memiliki kebaikan, la yubda'u bihi bi bismillah, tidak dimulai dengan kata bismillah, fa huwa abtar, putus. Aqta, putus. Ajab, putus dengan nama Allah SWT. Artinya apa? Enggak baik, putus gitu. Bismillah. Tapi dibalik yang memiliki kebaikan. Oh, artinya kalau yang enggak memiliki kebaikan enggak disunahkan baca bismillah. Enggak, bahkan si dosa. Contohnya mau minum mabok, bismillah. Boleh enggak? Dosa itu. Udah baca bismillahnya dosa, minumnya dosa. Tahu enggak? Cekek botol. Makanya kan botol buat diminum tuh nggak ada yang gemukan, kurus pasti. Kenapa? Sering cekek gitu. Coba lihat botol tuh. Karena sering cekek makanya biar kecil. Makanya baru gede. Itu apa? Bismillah. Nggak boleh. Kenapa? Dia tidak punya vibal yang tidak ada kebaikan. Mau masang nomor umpamanya, judi. Masang judi. Bismillah, mudah-mudahan keluar. Nggak boleh. Inti baca bismillah dosa, judinya dosa. Tapi yang dimaksud dengan kullu amrin dibalin la yudau fihi bismillah bahwa abdar au aqta au ajam, setiap perkara yang dibalin yang memiliki kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah itu terputus, kurang sempurna. Apalagi Imam Ahmad mengatakan wajib bagi orang yang menyembelih dengan baca bismillah, walaupun maksudnya dikatakan apa? Mustahab. Tapi ini menjadi khilaf. Al-Khuruj juga khilaf sunnah. Keluar dari jalan itu sunnah. Paling tidak kalau kita baca bismillah, kita sudah gugur kewajiban. Kalau kita baca bismillah mengatakan sunnah, kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Jadi udah silat. Itulah keluar dari khilaf. Ini udah mau jam 9 nih. Sampai jam berapa sih? Jam 10. Ya, sampai subuh. Lelehan. Paling tidak ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal nanti pelaksanaan kita. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika dia menyembelih? Saya nggak sempat di awal Idul Adha, boleh besoknya sampai hari tasrik. Tapi ingat, kata para ulama, al-afdal ba'da sholatil Id. Itu yang paling utama. Summa yalihi, summa yalihi. Yang paling utama adalah saat selesai sholat Idul Adha, itu yang paling utama. Afdaliyahnya. Walaupun besoknya boleh, tapi yang paling utama di situ. Makanya saya dulu pernah protes juga dulu, ada beberapa. Ustaz besok aja deh. Sekarang hari Jumat, kita nggak sempat kita pilih binatang. Pernah kenapa? Orang sholat Jumat jadi apa? Besok aja Sabtunya deh. Saya bilang jangan. Karena hari inilah yang paling utama. Walaupun beberapa binatang yang kita sempat, yang penting kita sempetin aja. Kenapa? Karena ketika kita menyembelih besok, lain lagi pahalanya. Besok lain lagi. Jadi semakin besok sedikit. Semakin awal, semakin banyak pahalanya. Kenapa? Karena Abdul itu di awal. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya ini masih banyak. Ini juga baru garis besar. Belum tafsilnya, belum rinciannya, baru garis besar. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti pas.
Ya mungkin silakan kalau ini mau di ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? kayaknya dia pada paham itu. Soalnya banyak yang ngangguk sih. Bukan ngantuk bukan. Ya. Cukup atau ditanyakan silakan. Kayaknya karena nggak ada reaksinya lagi. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Habib Saiman. Mudah-mudahan paham ya tadi ya. Tinggal dipraktekin aja deh. Pertama nanti tadi itu jaga nggak boleh memperlihatkan pisaunya masa di depan mata sapi ya. Itu besok tolong bagi para yang kurban dan juga panitia, kehati-hatian dan adab perlu dijaga. Ya. Baik. Bapak-bapak ada yang bertanya? Silakan. Iya, Pak Hadi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau memotong sapi itu dilakukan dengan jaga, yang kita mendampingi untuk membaca doa Ya, diajarkan. Kita baca ini nanti saya baca Bismillahnya gitu. Diajarkan. Tapi tetap dia baca Bismillah yang terkadang yang potongnya. Cuman berdoanya boleh kita. Yang penting itu pokoknya itu Bismillahi Allahu Akbar. Itu kan dikit. Karena kan tidak semua tukang jagal hafal tuh. Apalagi dia buat sampai masa satu ditanyain. Boleh. Satu-satu juga enggak. Yang kalau keluarga kita memang udah ketahuan itu ya udah untuk ahli aja udah. Karena tidak disebutkan satu-satu kayak orang absen enggak. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi. Yang lain? Ya, silakan. Di belakang. Saya mau nanya, kalau ada orang yang berkurban, kemudian uang kurbannya itu dari tetangga yang memberikan kepada yang mau kurban itu, tapi tetangga itu non muslim gitu. Bagaimana, apakah boleh uang diterima untuk diberikan uang kurban dari tetangga yang non muslim? Begini, ketika tetangga non muslim memberikan kita, bentuknya itu bentuk hadiah. Kita boleh memberikan hadiah kepada orang non muslim atau non muslim bisa boleh memberikan hadiah pada kita. Dan ketika kita sudah dapat hadiah nih, oh ternyata ini milik saya, kenapa? Hadiah. Lalu hadiah ini kita berikan korban, ya udah untuk kita, karena hadiahnya untuk kita kan gitu. Itu hadiah. Tapi kalau dia bersedekah untuk kita itu nggak boleh. Bahkan kita mendapatkan sedekah dari dia, hadiah. Kalau hadiah itu boleh dari mana saja. Bahkan Rasulullah SAW dulu pernah mendapatkan hadiah dari Raja Najasyi, seorang budak, kenapa? Hadiah. Jadi boleh hadiah. Wallahu a'lam. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang ketika terjadi praktek penyembelihan binatang korban pada saat pembagian. Nah, untuk bagi tukang jagal atau tukang motong bahasa kita itu tidak boleh kita kasih kepala atau kaki sebagai upah. Kenapa? Karena kalau sebagai upah itu berarti kita sudah menjual. Kenapa? Setiap apa yang ada binatang itu harus kita berikan. Itu bukan bagian upah. Namun umpamanya
Kan biasanya kadang-kadang ada kulit tuh, kulit kulit kambing, kulit sapi, apalagi kulit sapi yang bau itu tebal. Lalu ini sebagai upah buat tukang potongnya itu jangan. Kalaupun kita mau berikan aja, tapi bukan upah, ingat, bukan apa, upah. Kalau untuk kita berikan, tapi bukan upah katanya. Upah nanti lain lagi. Atau saya nggak upah dasar bukan buat dia, buat kita. Saya menerima. Nah, ketika saya terima, boleh nggak kulit kambing itu kita jual? Kata para ulama, lintifa ini untuk mengambil manfaatnya boleh. Karena kalau kita cuma kulitnya doang, kalau kita udah terima nih, kita apa? Udah terima. Kecuali kalau saat ini kulit belum diterima lalu dijual dulu apa? Kasih ke orang hasilnya itu nggak boleh. Tapi kalau kita udah terima lalu di rumah, ini buat apaan nih kulit? Akhirnya apa? Udah deh dijual itu boleh. Untuk apa? Lintifahiha untuk ambil manfaatnya. Itu bisa ya. Jadi kalau tukang potong itu dijadikan kulit atau kepala sebagai upah itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita berikan dia saja bagiannya itu boleh, tapi bukan catatan bukan upah. Kenapa? Karena setiap apa yang ada dalam apa? Kambing itu harus diberikan, bukan sebagai apa? Upah. Wallahu a'lam. Iya, jelas ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada upah dari hewan. Iya, nggak ada itu. Sekarang bagaimana Sam? Ada yang menilainya? Panitia, panitia boleh nggak mendapatkan daging kurban? Kenapa? Panitia. Panitia? Kenapa tuh? Boleh nggak mendapatkan daging kurban? Atau panitia harus dibayar? Begini, kalau kita lihat dari hadis itu, kulu wa aqimu wa dakhiru, dan gitu. Kulu makanlah. Kita boleh makan dari hasil kambing tersebut, dari hasil apa? Cuma lihat. Habis itu wa aqimu, kasih makan orang lain. Tentunya mereka yang fakir, yang miskin. Wa dakhiru, kita boleh ambil, kita bawa pulang. Ada 3. Jadi sepertiga itu. Sepertiga untuk si pengorban diberi makan, sepertiga lagi untuk kita berikan bagi-bagi yang mustahik, dan sepertiga lagi boleh bagi kita yang apa? Panitia boleh, dan juga ada yang berhak umpamanya yang lain, yang orang kaya boleh juga kita kasih. Kenapa? Termasuk buat dahili, iddikhar. Karena di situ hari yaumul akli wasuddi, di mana kita diperintahkan untuk makan-makan dan minum-minum. Jadi boleh mereka mengambil. Jadi nggak harus, kan dulu kan pernah, orang korban nggak boleh makan, kenapa? Karena dia belum korban, enggak, tetap boleh, kecuali korbannya korban nazar. Wallahu a'lam. Tahu nggak korban nazar? Korban nazar itu kalau obyekan saya full 1 M, maka saya akan nanti nazar Idul Adha saya akan mau korban. Itu namanya nazar. Itu nggak boleh. Nggak boleh makan dari itu, dia harus melaksanakan karena wajib. Walaupun sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Syafi'i membolehkan. Allah SWT. Yang nazarnya apa? Yang nggak boleh? Yang nazarnya, yang tukang potong sih boleh. Oke. Baik ya, kalau nanti panitia ini diperhatikan ada tadi pengorban yang Nazar. Apa teman-teman? Harus tanya itu nazar ya. Oke. Baik. Ustaz, kalau wasiat boleh makan kalau wasiat ya? Wasiat boleh. Wasiat boleh. Ya, ada lagi? Ada boleh. Apa? Ustaz, jadi kan yang mengolah uang dan ini yang terbesar adalah Capres Jakarta sampai murid itu itu sudah dimaksud dibayar. Ada dibayar dari hasil upah, tapi bukan dari hasil dari sapi kan, dari kurban. Itu boleh kan? Ada dana taktisnya deh, dana taktis untuk ada dana taktis untuk Setiap seseorang kurban kambing atau sapi sudah ada dananya tersendiri untuk biaya itu. Nah itu selalu terhentikan. Tapi ketika rencana atau tim mereka gitu yang begitu banyak yang nyata terjadi itu nggak pernah di depan
sekarang yang saya perhatikan kalau dagang diupah seperti besok di sini kan dagang 1 juta, yang kerja 24 tahun meneliti seperti apa. Nah kalau yang saya baca itu nggak ada upahnya. Nah apakah nanti ketika pulangnya mereka dibagi daging itu apa upah atau hadiah? Bagian aja ya, bagian. Nanti bagian dapat bagian korban dari makan itu bukan upah. Kalau upah nggak boleh. Karena Upahin. di rumahnya masing-masing sudah dapat bagian. Misalnya satu kakak di rumah sudah dapat. Nah dia dapat jadi 2 orang lah, 2 orang. Nah nanti pulangnya bawa 2 ganting. Jadi di rumah ada 1 ganting jadi 3 ganting, ya kan? Nah padahal biaya operasional ada yang ngasih uang dari sapi. Nah apa prioritas mengasih upah aja selama masih ada uang upah itu daging tidak, karena daging tidak mau jadi upah. Kalau kita ikhtiar berhati-hati, Iya. itu lebih baik ada upahnya berupa UB. Karena ada uang, kalau bahasa ini uang keringat kan dia dari pagi kan ya, uang keringat. Agar dia juga semangat kita. Ada pun nanti banyak banget kelebihan nih, boleh juga pulang kalau ada kelebihannya. Tapi itu bukan upah, kan upah udah ada. Itu lebih bagus. Artinya ikhtiar, keberhati-hatian kita di dalam mengambil hukum tentang korban. Allah SWT. Lantas masalah jadi yang satu diberikan dulu, dan seseorang siapa itu terserah mau dijualnya apa tidak, jangan dijual dulu, baru diberikan uangnya, jangan jadi diberikan dulu kulitnya, baru dijual. Iya, artinya kan dan dia kan nggak bisa manfaatin kulit tersebut. Iya. Kalau kan saya dapat kulit nih, tapi nggak ngapain. Lalu bagaimana caranya bisa mengambil manfaat? Lintifaiha untuk mengambil manfaat boleh dijual. Tapi ada begini Ustaz, dalam bagian bumbukan kulit sehingga dijual untuk menambah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.